Puji Tuhan, selamat pagi. Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu. Kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu, Tuhan. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu, ku yakin pasti akan janji-Mu, ku terima segalanya daripadamu, dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu, Tuhan. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu, ku yakin pasti akan janji-Mu, ku terima segalanya daripadamu, dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku, dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku, dalam anugerah-Mu, dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Mari kita berdoa. Kepada Tuhan yang kami puji dan sembah, dalam Tuhan Yesus Kristus kami naikkan ucapan syukur kami di hari yang baru, kalau kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang kuat dan sehat dan diberkati Tuhan. Dan kami percaya Allah telah mempersiapkan berkat-Mu untuk hari ini.
Sebab itu Tuhan, kami perlu firman Tuhan dan Roh Kudus untuk menuntun langkah kami. Urapan Allah menyertai kehidupan kami boleh mengerti firman-Mu, dan biarlah kami semua boleh berlindung di belakang salib Tuhan, dan Tuhan Yesus yang nampak dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya diberikan tema pada pagi hari ini tentang takut akan Tuhan menuai berkat. Dan ayat temanya terdapat di dalam Yeremia 5 ayat yang ke-24. Saya bacakan untuk saudara semua. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kita akan berbicara tentang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa? Ada banyak mungkin pengertian tentang takut akan Tuhan, tetapi saya ingin mengajak saudara melihat konteksnya dalam hal ini. Dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan penghukuman yang tidak dapat dielakkan bagi Yerusalem. Kenapa? Karena Yerusalem mereka hidup tidak takut akan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan hidup tidak takut akan Tuhan adalah mereka tidak mencari kebenaran. Mereka bersumpah palsu. Lalu mereka menganiaya, mereka memukul, mereka melakukan hal-hal dosa, dan mereka tidak berjalan menurut jalan-jalannya Tuhan. Bahkan ketika Tuhan mengenyangkan mereka pun, mereka cenderung untuk berbuat dosa. Bahkan ketika Tuhan menghukum mereka, memukul mereka, mereka tetap tidak mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Lalu disimpulkan di dalam ayat yang ke-12, pasal yang ke-5, mereka memungkiri Tuhan, puncaknya, dan berkata, Dia tidak berbuat apa-apa, malapetaka tidak akan menimpa kita, perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Ketidaktaatan kepada kebenaran firman Tuhan, itulah yang membuat Tuhan katakan mereka dalam hati mereka tidak berkata, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Padahal coba kita lihat berdasarkan ayat ini, berkat dari seseorang yang hidup takut akan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang 24 ini diambil dari kitab Ulangan, saudara. Sebentar. Ulangan, pasal yang ke-11, ayat yang ke-14, dikatakan demikian. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Berkat ini diberikan Tuhan untuk mereka yang taat mendengarkan suara Tuhan. Dikatakan, kalau engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan beribadah kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Dan apa yang didengar bangsa Israel harus dilakukan. Dan ketika mereka taat, maka berkat itu, hujan awal dan hujan akhir itu diberikan kepada mereka. Tepat pada musim-musimnya. Ini ada hal yang menarik tentang berkat ini. Saudara, selalu kita menginginkan sesuatu yang kita terima untuk kehidupan kita, untuk upah kita, itu sesuatu yang tepat. Tetap, bukan tepat. Tetap dalam arti kalau kita diberkati bulan ini sekian, maka bulan depan pun kita mau diberkati dengan waktu yang sama dan berkat yang sama, bahkan kalau bisa lebih. Itu yang kita inginkan. Jangan kita diberkati bulan ini, lalu kita kesukaran, kesulitan selama beberapa bulan, lalu diberkati lagi. Tidak, saudara. Tetapi ketika seseorang taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, maka Allah menjanjikan berkat yang tetap. Dalam ayat ini dikatakan Tuhan menurunkan hujan pada waktunya, yaitu hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal itu datang pada masa musim gugur, di mana Allah menurunkan hujan itu ketika bangsa Israel mulai setelah selesai menabur. Mereka menabur, maka Allah menurunkan hujan. Kemudian hujan akhir itu adalah hujan yang terjadi pada musim semi, sebelum panen, yang memang dibutuhkan untuk panen itu bertumbuh dengan baik, dengan berkat. Kalau di awal panen untuk memberikan kehidupan, tetapi hujan berikutnya ini adalah untuk panennya itu berbuah lebat.
Dan ketika diturunkan tepat pada waktunya. Pada masanya tepat awal dan pada akhirnya tepat. Sehingga ketika ketika hujan itu turun memberkati, panen itu dapat menghasilkan banyak, diberkati Tuhan. Dan selesai panen, maka pada minggu-minggu panen, hujan itu Tuhan tidak turunkan. Kenapa? Supaya pada saat mereka memanen, mereka dapat menikmati panen itu dengan baik, memotongnya dan mengumpulkannya dengan baik, sehingga mereka memperoleh hasil yang baik. Coba bayangkan ketika mereka memanen, hujan besar turun, mereka tidak dapat memanen hasil mereka. Nah, dengan hujan-hujan yang tetap ini, dengan berkat yang tetap ini, mereka menikmati kelimpahan daripada Tuhan. Dan ini adalah yang dijanjikan Tuhan bagi orang yang percaya. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, dalam pengertian taat melakukan firman-Nya, maka Allah menjamin penghasilan kita, mengaturnya dengan teratur, memberkati kita sehingga kita tidak kekurangan suatu apapun. Wow, luar biasa Tuhan. Sebab itu saudara, hiduplah takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat berkat-Mu, buat kebenaran firman-Mu, bahwa pemeliharaan itu sempurna datangnya daripada Tuhan, dan kami dapat mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sebab itu Tuhan, ajar kami hidup takut akan Tuhan dengan melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami ada dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah hari ini apapun yang kami kerjakan ada dalam kehendak Tuhan, ada dalam pengaturan Tuhan, sehingga Tuhan boleh buat berhasil. Dan semua itu kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami jalan buntu dalam nama Yesus, ada jalan keluar, ada pertolongan, ada kemurahan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kalau kami bersalah, ampuni kami Tuhan, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya hormat, kemuliaan, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.